Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nikla Tafia. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang akan membahas tentang pengertian ijtihad dan fatwa, klasifikasi ijtihad dan mujtahid, kedudukan ijtihad dan fatwa dalam Islam, dan yang terakhir biografi tokoh mazhab dalam fikih. Yang pertama yaitu kita membahas tentang perkenalan dulu ya. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah dari segi bahasa maka mengandung arti bazal al-wus wa al-majhud atau upaya pengerahan kemampuan serta daya atau sebuah usaha yang dilakukan dengan disertai segenap daya dan kemampuan dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang rumit serta sukar pada pelaksanaannya. Adapun pengertian ijtihad menurut istilah merupakan sebuah usaha atau ikhtiar dengan mencurahkan segala kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan akan hukum-hukum syara yang diperoleh lewat dalil-dalil secara rinci yang berdasarkan pada metode khusus atau tertua dalam upaya pemerolehannya. Pada Kamus Bahasa Indonesia, kata fatwa diartikan sebuah keputusan, jawaban, ataupun pendapat seorang mufti dalam menjawab sebuah permasalahan. Namun juga terdapat makna lain dari kata fatwa, yaitu sebuah petuan, nasihat orang alim, atau pelajaran baik. Lalu bagaimana klasifikasi ijtihad dan mujtahid? Secara umum bentuk ijtihad terbagi dalam kedua kategori. Yang pertama ijtihad ditinjau dari segi asalnya, yang kedua berdasarkan proses lahirnya. Ijtihad dilihat dari perspektif asalnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ijtihad fardhi yang dilaksanakan secara independen atau mustakil oleh seorang yang disebut mujtahid. Metode prosedurnya, penetapan hukum serta proses dalam pengambilan keputusannya dilaksanakan secara independen. Yang kedua ijtihad jama'i atau kolektif, yaitu yang dilaksanakan tidak secara perorangan melainkan secara kolektif oleh kelompok mujtahid dengan keahlian yang berbeda-beda dalam berbagai bidang ilmu seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hizbah Persis, dan Lajnah Bahsu Al-Masail NU. Kemudian apabila ditinjau dari segi pelaksanaan dan prosesnya, ijtihad juga dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad intiko yang merupakan pemilihan satu dari beberapa pendapat terkuat yang ada dalam peninggalan fikih Islam yang di dalamnya berisi tentang fatwa dan hukum-hukum Islam. Dan yang kedua ijtihad insya'i yang merupakan penarikan kesimpulan hukum baru akan sebuah permasalahan di mana persoalan tersebut belumlah pernah terjadi. Para ulama usul fikih telah mengklasifikasikan tingkat dan peringkat seorang mujtahid dari yang tertinggi sampai yang terendah sebagai berikut. Yang pertama mujtahid al-mutlaq, yaitu seorang mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum syariat dari sumber pokok Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua mujtahid al-muntahsib, yaitu seorang mujtahid yang melakukan ijtihadnya dengan memiliki metodologi istinbat hukum seorang imam mazhab mutlak sekalipun dalam masalah furu' ia berbeda pendapat dengan imam atau gurunya. Yang ketiga mujtahid mazhab, yaitu mujtahid yang mengikuti imam mazhabnya baik dalam masalah usul maupun furu'. Yang keempat mujtahid murajjih ialah mujtahid yang melakukan tarjih di antara beberapa pendapat mujtahid sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui pendapat mana yang didukung oleh riwayat yang lebih sahih atau pendapat mana yang didukung oleh dalil dan argumen yang lebih kuat. Lalu bagaimana kedudukan ijtihad dan fatwa dalam Islam? Pada dasarnya kalangan ulama menyatakan bahwa fatwa tidak memiliki perbedaan dan substansi dengan ijtihad karena fatwa itu sendiri adalah salah satu hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh ulama. Namun yang terjadi pembeda antara ijtihad dan fatwa hanya karena fatwa lebih khusus apabila diperbandingkan dengan sebuah ijtihad. Sebagaimana disebut di atas, ijtihad merupakan kegiatan istinbat hukum yang dilaksanakan baik ada ya atau tidaknya sebuah permasalahan atau pertanyaan. Sedangkan fatwa itu sendiri dilaksanakan karena sebab adanya masalah ataupun kejadian yang kemudian seorang ahli fikih berupaya untuk mengetahui dan menentukan status hukumnya. Sebagaimana Ka'bah memberikan penegasan bahwa ifta atau upaya pemberian fatwa sebagai sinonim dari ijtihad. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tajwih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Taujih yaitu memberikan guidance, petunjuk, serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.
Lalu bagaimana biografi tokoh mazhab dalam fikih? Itu ada 4 tokoh mazhab dalam fikih yang terkenal. Yang pertama biografi yaitu Imam Abu Hanifah atau Hanafi. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 659 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ia adalah ulama mujtahid ahli ijtihad dalam bidang fikih dan salah seorang di antara imam yang 4 yang terkenal dalam Islam. Ibu Hanifah hidup di masa 2 khalifah yaitu Daulah Bani Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man ibnu Thabit. Ayahnya Thabit berasal dari keturunan Persia yang semasa kecil diajak oleh orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib. Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man ibnu Thabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Yang kedua yaitu ada Imam Malik. Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam 4 serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 Hijriah atau 12 Masehi dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 789 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun ar-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Malik ibn. Beliau adalah keturunan bangsa Arab, dusun Su'asbah, sebuah dusun di kota Hiyar. Dan yang ketiga yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan meninggal dunia di Futat, Kairo, Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 20 Januari 820 Masehi. Dia adalah seorang ulama mujtahid yang terkenal dalam Islam. Dia hidup di masa pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid Al-Amin dan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Imam Asy-Syafi'i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis. Dan yang terakhir yaitu ada Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasan, tetapi dikala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan di sana melahirkan kandungannya. Imam Ahmad ibn Hanbal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wati. Imam Ahmad ibn Hanbal merupakan imam yang keempat dari fuqaha Islam. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan budi pekerti yang tinggi. Ibnu Hanbal terkenal wara', zuhud, amanah, sangat kuat berpegang kepada yang hak. Ia hafal Al-Quran dan mempelajari bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.